Saya minta maaf ya, udah telat. Oh iya, ngomong-ngomong, sore ini kita mau bahas apa ya? Jadi sore ini kita mau belajar mengenai kritik sastra dan esai. Emang apa sih yang dimaksud dengan kritik sastra? Jadi kritik sastra itu salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, mengamati atau menilai kelebihan dan kekurangan suatu karya secara objektif, penafsiran serta juga penilaian terhadap teks sastra. Ciri-ciri dari kritik sastra sendiri apa aja? Jadi ciri-ciri kritik sastra itu memberikan tanggapan terhadap karya sastra, memberikan pertimbangan kelebihan dan kekurangan, pertimbangan bersifat objektif, memberikan kesan pribadi kritikus terhadap karya sastra, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Oh, jadi gitu. Terus prinsip-prinsip kritik sastra itu apa aja? Jadi prinsip kritik sastra itu ada 3. Yang pertama aspek historis, yang kedua aspek rekreatif, yang ketiga aspek penghakiman. Jadi aspek historis itu berkaitan dengan latar belakang dan jenis aliran pengarang. Aspek rekreatif menghubungkan tulisan karya sastra kesan kritikus. Aspek penghakiman itu berkaitan dengan penulisan kelebihan dan kekurangan karya sastra. Kalian tahu nggak fungsi kritik sastra? Enggak sih. Apa kamu jelasin? Kritik sastra memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk perkembangan ilmu sastra sendiri. Kritik sastra dapat membantu dalam penyebaran teori sastra dan juga sejarah sastra. Hal tersebut tersirat dalam ungkapan dari Rene Molek, yaitu seni sastra tidak dapat dianalisis, digolong-golongkan, dan juga dinilai tanpa adanya hubungan dari prinsip-prinsip kritik sastra. Dan selanjutnya yaitu fungsi yang kedua yaitu perkembangan kesusastraan. Maksudnya kritik sastra tersebut membantu perkembangan kesusastraan bangsa dengan memberi penjelasan bahwa sebuah karya sastra itu tentang baik buruknya serta juga menunjukkan wilayah-wilayah jangkauan persoalan kritik sastra. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai penerangan masyarakat. Umumnya yang menginginkan penjelasan mengenai karya sastra, kritik sastra tersebut menguraikan menganalisis, menginterpretasi, dan juga menilai karya sastra agar masyarakat tersebut dapat mengambil manfaat sebagai pemahaman dan juga sebagai apresiasinya terhadap karya sastra. Oh ya, terus contoh dari kritik sastra itu apa aja sih? Salah satu contoh dari kritik sastra sendiri yaitu Puisi Doa karya Khairul Anwar yang mengungkapkan tentang tema ketuhanan. Nah guys, jadi kan kita udah tahu nih pengertian, ciri, prinsip, fungsi dan kritik sastra sendiri. Kalau pengertian esai sendiri itu apa ya? Pengertian esai adalah sebuah karya tulis yang berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan yang sedang banyak dibicarakan dan sedang menarik untuk ditulis. Kemudian ada 5 ciri-ciri esai. Yang pertama, esai itu berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindari penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif atau yang bisa dikenal dengan kata kiasan atau lambang. Yang kedua, singkat atau pendek. Nah, karya esai dapat dibaca kurang dari 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik
akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan penulisan. Walaupun esai adalah karya tulis yang tidak utuh, esai harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, dan kesimpulan. Yang kelima, mempunyai nada pribadi dan bersifat personal. Yang membedakan esai dengan karya sastra tulis lain terletak pada ciri personal, yaitu pengungkapan penulis tentang dirinya, pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaannya kepada pembaca. Nah, itulah tadi 5 ciri-ciri dari esai. Bagaimana bentuk struktur kritik sastra dan esainya? Jadi, struktur dari kritik sastra dan esai itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada pengembangan, dan yang terakhir yaitu simpulan. Bagian pendahuluan yaitu berisi latar belakang, informasi yang mengidentifikasi bahasan dan pengantar tentang bahasan itu sendiri yang ditulis oleh penulis. Kemudian yang kedua bagian pengembangan, yaitu bagian tubuh esai yang menyajikan keseluruhan dari penilaian penulis tentang subjek bahasan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada simpulan, yaitu bagian akhir yang berisi uraian yang menyebutkan kembali gagasan yang ingin diutarakan. Kemudian, unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam kritik sastra dan esai terdapat 5 unsur. Yang pertama, mempunyai pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang kedua, pernyataan yang bersifat persuasif. Yang ketiga, menggunakan istilah teknis. Yang keempat, pernyataannya berupa fakta. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja mental. Bagaimana sih langkah-langkah menyusun kritik sastra dan esai yang baik dan benar? Jadi gini teman-teman, untuk membuat langkah-langkah esai kritik sastra itu ada 6, yaitu 1. Tentukan tema atau topik. Yang kedua, susun garis besar ide-ide pembahasan sesuai kerangka struktur. Yang ketiga, tuliskan pandangan atau pendapat penulis itu sendiri. Keempat, membuat paragraf pertama. Yang kelima, tulis isi pokok esai dan jelaskan secara rinci. Dan yang terakhir, tuliskan kesimpulannya. Oh, jadi begitu langkah-langkah menyusun kritik sastra dan esai. Oke teman-teman, pembahasan kita tentang kritik sastra dan esai pada sore hari ini sudah finish. Semoga apa yang kita lakukan, kita pelajari, kita bahas bisa berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Ya.